Karena makan begini tiap hari, banyak sekali penyakit yang hilang. Komit nggak untuk hidup sehat? Gimana mau diajak jihad? Ya, kalau seandainya berjihad meninggalkan gula pasir aja nggak mau. Jadi udah panggil, ada panglima perangnya gitu kan, ada amirnya gitu kan, ayo umat Islam berjihad, misalkan gitu lawan kafir apa-apalah gitu kan. Baru saja mau jihad muncul, kaki saya sakit nih, asam urat muncul. Macam-macam keluhannya. Apalagi sekarang itu banyak sekali saya lihat fenomena ngantuk. Fenomena ngantuk. Kalau ada lihat potongan video saya di YouTube, ada yang potong gitu. Bagaimana cara mengatasi ngantuk di pagi hari? Mau tahu? Mau nggak? Nah, tolonglah jawab. Caranya apa? Pagi-pagi jangan lagi sarapan konro. Apa coto ya? Anda lihat nggak usalan? Khalifah itu kan kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah kan? Gagah gitu kan? Naik kuda gitu kan? Nggak ngantukan khalifah itu. Yang dimakan apa? Sayur, buah gitu kan. Ini pagi-pagi khalifah makan gorengan. Gimana mau sehat? Makanya petunjuknya apa? Nah, tadi pagi saya bahas di Museum Mandala, Monumen Mandala kan. Pagi-pagi, nah supaya Bapak Ibu hidupnya jauh lebih sehat lagi, maka pagi-pagi jangan lagi makan makanan yang berlemak. Dokter, maaf, nanti kalau saya begini terus, nanti pedagang cotonya gimana? Kan gitu kan? Anda lagi sibuk menjadi malaikat rakib dan atid. Itu urusan Allah, tenang aja. Kalau semakin banyak orang begini, nanti pedagang konronya, coto ya, akan berubah menjadi pedagang buah dan sayur. Kan ada demand, ada supply. Betul kan gitu kan? Ya, belum lagi kita bicara tentang ya macam-macam lah situ kan. Saya tidak melarang sih, cuma maksud saya gini lah. Kalau Anda pengen hidup sehat, cobalah mulai sekarang 80% yang Anda makan tuh sehat gitu loh. Baru boleh makan coto. Dokter, maaf, orang tua kami yang belum makan coto. Bener, tapi dia habis makan coto pakai sepeda. Betul? Naik gunung, nyangkul, Anda update status. Akhirnya apa? Melentang-lentung tuh badan. Ya. Tandanya apa? Tanda orang yang kebanyakan energi itu Pak Bu. Dia banyak simpanan energi. Deposit dia di bank tak banyak, tapi deposit lemak yang banyak. Tandanya apa? Gampang. Mau tahu? Peganglah pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, berarti Anda punya banyak deposit. Dan caranya gimana? Banyak caranya. Salah satu yang saya buat di feed saya di Instagram itu namanya 7 Days Challenge JSR. 7 Days Challenge, hashtagnya 7 Days Challenge JSR. Teman-teman bisa pakai itu. Ya, terutama yang maaf badannya sudah gitulah. Nggak tega ngomongnya. Bener sih, ada yang bilang gemuk itu seksi, kata siapa? Pakai baju susah, apa susah, semua susah. Kalau kita lagi ada seminar atau training itu lewat kursi agak sempit sedikit susah. Semoga tersinggung. Saya ngomong gini, tapi subhanallah dalam sebuah kajian di Jakarta, di kantor gitu kan, itu masya Allah ada karyawan itu dia mulai menerapkan yang pola-pola ini. Ya pola-pola ini diterapkan, dan dia datang lagi, Dok, masya Allah dia sudah turun 10 kilo dia bilang. Dan bagi bapak-bapak nih Pak, saya kasih tahu, obat kuatnya Anda untuk bisa memberikan terbaik untuk istri Anda bukan makan ginseng, bukan makan habatus sauda. Obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Nanti dia akan baik sendiri. Serius. Ya, serius. Saya nggak. Kenapa? Karena lemak yang ada pada tubuh kita, ya tubuh laki-laki atau perempuan itu akan membuat aliran darahnya bermasalah, mood kita bermasalah.
Apalagi tiap hari dijokin dengan makan-makan tinggi lemak, tinggi minyak gitu kan, tinggi karbo juga, tinggi tepung dan seterusnya, ya. Maka mulai sekarang kita komitmen untuk memperbaiki dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Siap memperbaiki? Allah saksinya. Kita lihat nanti malam Anda makan apa. Baru saja ngomong begini tiba-tiba, yuk baksoan yuk, mie ayam yuk. Ya gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya tidak apa-apa tuh maksudnya gini loh. Silakanlah. Tapi maksud saya cobalah mulai membangun kebiasaan hidup sehat itu. Ya. Sholat itu, ngaji itu, atau mungkin kita beribadah itu indah banget kalau badannya sehat gitu. Betul nggak? Maka kesehatan pun menjadi bagian dari itu sebenarnya. Kalau kita komitmen, jadi sayangi badan kita, love your body gitu kan. Ya, saya kemarin sempat alhamdulillah pergi haji. Di haji sana teman-teman juga makan mie instan. Saya nggak mau. Ya, kenapa nggak mau? Karena saya cinta dengan badan saya. Ya, kalau disuguhin sekarang makan mie saya nggak mau. Kenapa? Masalah yang timbul dari situ ke badan saya itu repotnya minta ampun saya ngurusnya gitu loh. Makanya komitmen saya apa? Saya tidak mau sisa hidup saya hanya cuman sibuk dengan penyakit yang harus diurus oleh keluarga saya. Nggak mau saya. Kan gitu. Jadi akhir masa-masa misalkan kita sempat lah katakanlah tua, akhirnya sibuk saja keluarga ngurusin penyakitnya kita, which is penyakit tadi bisa dicegah dengan kita mengubah isi piring mulai sekarang. Kan gitu. Jadi kalau nanti mulai makannya dikurangi yang nggak penting. Contohnya apa? Nasi putihnya dikurangi. Siap mengurangi nasi putih? Senyumnya itu agak ragu saya ngeliatnya. Nasi putih itu yang dalam proses perjalanan nasi putih, teman-teman sekalian, yang paling sehat siapanya? Ayam. Ayam kampung yang makan kulitnya, dia yang paling sehat. Paham maksudnya? Karena seratnya nasi, mineralnya nasi ada, beras yang makan nasi. Beras itu ada pada kulitnya. Maka ayam tidak kena diabetes. Gak ada kan? Anda pernah lihat ayam kampung lemes gitu, ada nggak? Ayam kampung semangat terus dia. Beda sama ayam broiler. Ayam broiler itu kayak dia siap menghadapi ajal gitu kan, lemes gitu, lihat. Teman-teman lihat ayam potong itu. Ayam potong kalau Anda lagi di mobil gitu kan, atau lagi motor kan biasa banyak tuh mobil-mobil yang bawa ayam. Betul nggak? Lihat nggak wajah-wajah mereka itu? Kenapa mereka bisa sedih? Karena makanannya mereka nggak kumpul sama teman-temannya, kan gitu kan? Dikurung sekian lama. Jadi ayam itu juga punya perasaan. Ketika yang dimakan itu sudah bermasalah di perasaannya, maka yang makan pun akan ikut bermasalah. Teorinya begitu. Kan sudah saya bilang tadi bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku. Dan 80% imun sistem kita, kekebalan tubuh kita, itu Allah ciptakan atau Allah kondisikan, dibuat di pencernaan. Jadi mereka sebutnya you have 3 brains, dia bilang. Anda punya 3 otak. Otak ini, sama otak ini. Pengendalinya siapa? Ini mengatur ini. Ini akan mengatur falyanzul insana ila ta'ami. Kalau lagi makan pikir, kira-kira yang saya makan ini bikin sehat atau bikin masalah gitu loh. Gitu ya. Contoh, kita tadi bahas nasi. Kenapa saya anti nasi? Kok anti nasi? Bukan masalah antinya, tapi nasi yang ada sekarang, beras yang ada sekarang, pestisidanya sudah penuh. Betul? Di Amerika, kalau mereka mau semprot pestisida gitu kan, itu pakai PPE, namanya perlengkapan yang luar biasa. Jadi ada ininya, ada masker, semua lengkap di sana, gitu loh. Di Indonesia tidak seperti itu karena orang Indonesia mungkin kebal-kebal. Wallah alam lah. Itu baru satu nasinya. Udah gitu di bleaching sama dia, diputihkan, dibuang kulit arinya. Ya kulit arinya yang makan tadi ayam. Ayam yang sehat, manusia yang kena kencing manis. Maka orang diabetes kan nggak boleh makan nasi sama dokter kan? Nasinya nggak boleh karena gulanya tinggi banget. Gitu. Jadi mari kita teman-teman menelaah gitu kan, menelaah supaya nanti paham kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau tidak gitu loh.
Contoh mungkin, saya tidak anti coto gitu, tidak. Kadang-kadang saya makan, tapi kalau saya makan coto, biasanya 2 gelas air jeruk nipis siap menemani saya. Kan dikasih jeruk tuh kan? Nah, jeruk itu nanti dikasih banyak-banyak di situ. Kalau perlu nanti cotonya makan 1 sendok aja. Air jeruk nipisnya. Makan coto tuh paling baik nih, kalau saya punya tips kalau Anda mau kerjakan. Coto itu kan santan, betul nggak? Santannya diapain? Kenapa topiknya coto? Karena di Makassar kan. Kalau mungkin topiknya nanti di kota lain tuh beda topik lagi. Coto itu kan santan. Santan tuh bagus asal tidak dipanaskan. Bagus Pak. Kalau Anda baca tulisannya tentang namanya golden turmeric latte. Oh keren tuh. Isinya tuh pakai coconut milk. Coconut milk itu apa? Santan. Santan bagus. Nanti santan Anda blender sama kurma, Anda blender sama jahe, dia bagus buat pembuluh darah kita. Tapi jangan dipanasin. Ya, jadi nanti tanya sama abang atau daeng yang bikin coto itu, bisa nggak bikin coto yang nggak pakai santan? Namanya jadi apa nanti? Sup. Ya kan? Bisa aja sebenarnya kalau kita mau kondisikan. Kalau Anda tetap pengen makan itu nggak apa-apa. Makan dagingnya. Kuahnya jangan banyak-banyak. Boleh kok, boleh. Nasi nggak dimakan. Kalau saya makan soto, kalau saya ke Jawa gitu kan di sana kan banyak soto tuh. Saya makan soto. Tapi soto saya nggak ada nasinya. Isinya apa? Daun bawang, cabe, sama dagingnya. Tidak cukup. Itu sotonya saya. Itu sotonya saya. Dan apa yang terjadi? Badan saya tetap fit. Gitu lah. Jadi indikator tuh badan kita sama sekalian. Jadi gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya sini kita punya banyak apa tuh namanya perangkat demo. Nanti kita akan coba buat. Ya, bagaimana Anda bisa dapat manfaat badan yang jauh lebih sehat nanti ke depannya dengan mengkonsumsi hal-hal yang sederhana. Ya sederhana sekali. Tapi syaratnya apa? Tadi kurangi dulu yang bikin masalah. Jadi mulai besok saya mau, misalkan nih kata-kata Anda gitu kan, saya mau berubah atau mau hijrah. Lagi sekarang kan kerennya hijrah ke mazhab sayur buah. Mazhabnya sayur buah gitu. Jadi pagi-pagi besok sarapannya apa? Kurma. Kalau besok nggak puasa, kalau besok puasa alhamdulillah. Tapi kalau besok nggak puasa ya sarapannya kurma sama air putih. Lagi makan kurma gitu, kata istri di rumah, "Bang, ini cotonya bang." Godaan kan? Anda harus bertahan dengan itu. Kalau saya bilang di Jakarta, saya bilang cobalah mulai sekarang pamitan sama abang bubur ayam. Abang bubur ayam, abang lontong, pamitan. "Bang, ini terakhir kali saya beli ya bang." Saya mau makan buah pagi-pagi. Nanti ngantuknya hilang Bu, serius. Pagi-pagi Anda nggak makan nasi, nggak makan minyak, nggak makan tepung, nggak makan gula, Masya Allah, badannya fresh luar biasa. Biasanya nanti jam 9-nya mulai lapar kan? Kalau lapar itu muncul, maka kondisikan badannya. Wahai lapar, bersabarlah. Iya, karena lapar itu bukan di perut tapi di sini. Kenapa orang puasa nggak lapar? Karena memang sahurnya sudah dikasih tahu kan. Sahur kan tubuh kita sudah dikasih tahu ini makanmu terakhir. Iya kan, sahur itu sebenarnya semacam sinyal ke badan kita untuk apa? Untuk jangan kalau butuh energi bongkar saja energi yang sudah ada gitu loh. Dari lemak tadi gitu kan. Makanya sebenarnya kita ini sudah banyak berlimpah. Cadangan energi berlimpah. Cadangan migas kita memang kurang, tapi cadangan energi kita tuh masih berlimpah. Kenapa? Karena gula, ketika orang makan nasi, orang minum atau makan gula dalam bentuk apapun, kan glukosa. Glukosa nggak kepake berubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake berubah menjadi lemak. Jadi orang itu sekarang banyak kena kolesterol gara-gara apa? Bukan gara-gara lemaknya, karena tingginya gula yang mereka konsumsi. Gula dari mana? Tepung sama gula pasir itu sendiri.
Jadi kalau tetap ada penggemar kopi, nggak apa-apa, minum kopi. Kopi itu bagus buat fat burner, dia bakar lemak bagus. Tapi jangan pakai gula pasir. Ya, jangan pakai gula pasir. Dan yakinkan diri Anda, teman-teman sekalian, bahwa tanpa gula Anda sudah cukup manis, yakinlah. Tanpa gula sudah cukup manis kita. Nggak perlu tambahan pemanis kayak begituan. Jadi kalau minum teh, nggak usah pakai gula. Minum kopi, jangan pakai. Dokter, kami kan butuh glukosa. Bener, glukosa dapat dari mana? Dari buah-buahan. Kan banyak nih. Ini kan ada glukosa, ada fruktosanya juga. Kan buah-buahan itu kan ada fruktosanya juga. Ada gulanya juga gitu loh. Dapatkan dari situ, ya. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan manis yang alami gitu loh. Kita terbiasa dengan manis yang alami. Itu salah satu tips dan triksnya. Dan yang luar biasa, bro sekalian, itu sebenarnya pola makan kita pagi itu kita bisa ubah. Caranya gimana? Nih saya kasih tahu caranya. Ya. Ini apa? Saya pikir udah lupa. Ingatnya contoh aja terus. Tempe adalah protein, betul? Maka kalau Anda makan proteinnya jangan digoreng. Jadi kalau nanti ahwat-ahwat yang belum nikah, kalau mau dapatkan jodoh yang baik, tanya sama dia bisa masak nggak? Laki-lakinya gitu kan. Kalau nggak, tanya sama dia sudah hidup sehat belum? Sebab apa? Gennya kita akan mempengaruhi hasil apa anak keturunan kita nanti. Jadi kalau si ahwat atau ikhwan itu katakanlah tiap hari nyampah terus, ia siap-siap saja dapat anak yang tidak berkualitas. Tanya sama dia nanti, ada checklistnya. Ente minum madu sehari berapa kali? Tanya gitu. Loh bener, sekarang gini, Anda mau nikah sama ahwat, misalkan yang belum nikah, kan seperti banyak yang jomblo-jomblo gini. Mau nikah sama, kira-kira mau dapat ahwat yang sehat atau nggak sehat? Harus sehat, karena salah satu fungsi pernikahan kan menghasilkan keturunan. Kan gitu. Gimana mau sehat pagi-pagi, pagi siang malam, yang dimakan itu lagi. Baru saja ngomong kapan pernikahan muncul janji sama temannya. Janjinya apa? Kapan baksoan lagi, kapan mie ayam lagi. Kapan mau sehat, kayak begitu. Nah, kita nanti teman-teman nanti lihat bagaimana ternyata mengubah sedikit makanan itu tetap sehat dan tetap enak kok. Ya. Tapi tadi kurangi dulu itunya. Jadi mulai besok kurangi makan apa tadi? Apa tadi kurangi tadi? Gula pasir kan? Terus apa lagi? Lemak. Nasi. Terus apa lagi? Minyak. Tuh, keren kan? Ini apa? Sandwich. Oh, ente ketawa-tawa tapi kan sudah nyoba rasanya. Enak bro. Saya coba makan ya. Bismillah. Kalau kurmanya pakai kurma sukari lebih enak. Mana yang tas saya tadi tuh? Pak Sangku mana? Tas biru. Saya bikinin yang jamaah depan. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Kayak slogan rumah makan Padang aja. Ini bukan sembarangan ini Pak. Bukan sembarangan makanan kayak beginian. Karena makan begini tiap hari, perut Anda perut kita tuh akan seneng banget karena dia ada prebiotik di sini kan. Kemudian apalagi ada probiotiknya.
Ini kalau makanan diem gitu ya. Kalau mau dilengketin kasih madu pak. Tempe itu justru malah bagusnya kalau anda makannya mentah. Cobain. Enak pak. Enak. Woi, kasih jempol pak. Tambah ketan. Enak. Kamu mau lagi? Bikin sendiri pak. Enak. So, ini pak cobain deh. Maaf. Ini siapa nyobain? Antum deh. Nah, nanti ada lagi pak. Tenang, tenang. Masih banyak yang lain kita bisa bikin. Beneran enak. Enak kan? Ini pak, bu, anda makan begini tiap hari, emah anda akan hilang. Luar biasa kan? Emah akan hilang, pencernaan kita akan mulai membaik karena ada prebiotik di sini. Ada probiotik ini. Tapi kata kuncinya apa? Jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng. Enak? Mau lagi? Takut ya. Lapar. Jadi makanan-makanan seperti ini minumnya tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Makanan-makanan seperti ini buat sekalian bisa mengubah kehidupan. Jadi kalau sekarang bahasanya itu kita mengubah perbaikan nutri, perbaikan gizi kalau istilah anak-anak, bukan, kita mau perbaikan gen. Karena sekarang kedepannya kita berpikirnya bagaimana meng-create atau membuat gen-gen sekelas Al-Fatih gitu kan, keren kan? Amr bin As atau Khabbab bin Al-Arat gitu kan, orang-orang yang luar biasa. Yang mereka memang zaman dulu kan makannya juga tidak seperti sekarang. Maksudnya nggak banyak makanan olahan gitu loh. Maka di samping yang tadi saya sampaikan, beberapa yang tadi Bapak Ibu mulai kurangi kayak nasi putih diganti nggak? Ganti. Kalau Bapak Ibu bisa makan nasi merah nggak apa-apa, nasi merah lebih baik, atau nasi hitam atau beras hitam. Kalau nggak ada, nggak makan nasi pun nggak apa-apa. Ya, jadi kalau anda makan, misalkan nanti siang makan atau nanti malam, misalkan sekarang belum makan, karena saya kan belum makan nih. Kadang-kadang saya pakai nasi nggak pakai, cuman kalau saya pakai nasi paling 1 sendok, nggak usah banyak-banyak. Gila. Lauknya yang banyak, lauknya apa? Sayur. Nanti hati anda akan lembut, serius, ya. Dan wajahnya akan berubah. Yang dulunya kusam, hitam, gitu kan, kebanyakan santan. Kan kelihatan, sudah saya bilang. Saya tuh ngelihat wajah orang kelihatan, Pak. Masalahnya apa? Sedikit garis besar saya kelihatan. Ah, ini paling banyak rokok, ini paling banyak ini, paling ketahuan. Ini bukan klinik-klinikan, karena wajah kita cuma isi perut. Gitu. Mau mati aja saya tahu. Mau mati tahu, tapi kapan ya nggak tahu. Lihat wajahnya, kayaknya nggak lama lagi ajalnya nih. Bapak masih lama kayaknya, Pak. Kayaknya. Ada berapa kali saya ngeliat gitu kan, Masya Allah, ada beberapa orang jemaah juga dan teman saya juga, saya lihat wajahnya itu pucet banget. Ini sudah pucet, ini udah pucet, segala macam. Bilang kayaknya nggak lama nih aja. Bener nggak lama, kemudian sebulan 2 bulan dia meninggal. Jadi wajah kita itu cerminan isi hati dan cerminan isi perut. Ya, orang yang bermasalah di livernya itu kan kelihatan kuning kan. Orang masalah di jantung, di ginjal akan kelihatan, di bibirnya, di matanya kelihatan semua. Jadi kalau orang hidupnya sehat kelihatan dari wajahnya dan nyenengin gitu kan. Coba deh anda mulai biasakan sudah tidak makan santan lagi, banyakan sayur, banyakin buah, nanti wajahnya glowing. Glowing itu Bapak nggak tahu glowing kan? Karena beliau edisi lama. Gak apa-apa Pak, glowing itu bersinar. Nah gitu kan. Coba lihat gini kan, coba teman-teman lihat sayuran begini gitu ya. Ada ini nggak Mike? Sayuran-sayuran begini kan beraneka warna kayak begini teman sekalian. Jadi warna-warna seperti ini kita butuhkan. Jadi kalau anda mau dapat manfaat dari berbagai macam sayur dan buah tadi, ya makan sayur beraneka warna. Ya, makan sayur beraneka warna, beraneka rasa gitu kan. Dan cara paling gampangnya gimana? Mari kita buat. Ini masih ada nih, mau lagi? Jadi kita bisa bikin, jadi sarapan pagi nih, saya kasih tahu sarapan paginya. Sarapan pagi gimana?
ini kajian apa cooking class? Ya kurang lebih sama. Jadi kenapa harus diajari? Karena banyak yang nggak paham gitu loh. Ini masalahnya dari zaman tahun 1901 konro lagi, coto lagi, nggak udah. Ya nggak apa-apa makan itu, tapi harus ada aktivitas gitu loh. Makanya kita ubah sedikit supaya Bapak Ibu dapat yang lebih sehat. Ya, ini kan saya ada timun. Nah sekarang kita bikin sarapan pagi. Udah dicuci kan? Semoga sudah. Ini kita bikin hal-hal sederhana, tapi insya Allah banyak manfaatnya buat badan kita teman sekalian. Nanti apa tuh namanya? Timun. Ya, sekarang kita tambahkan dengan apel. Baik, cek. Nah sekarang kita tambahkan apel ya. Nanti teman-teman boleh cobain. Bagaimana ternyata makan sehat itu mudah, murah, dan relatif gampang sih dibikin ya kalau kita mau aja. Kemarin di Jakarta sempat kita bikin cooking class kayak begini. Dan saya seneng karena yang datang ibu-ibu semua. Kenapa senang? Karena nanti kan kalau ibu-ibu mau tidak mau suaminya ngikut apa yang dimakan ibunya karena dia nyiapin. Jadi tiba-tiba ibu bapaknya bilang Umi gitu kan atau adek gitu kan siapin kopi, disiapin sama dia kunyit gitu. Lama-lama suaminya sehat sendiri. Itu maksudnya, bro. Terus ini bisa buat sarapan pagi. Caranya gimana? Sudah jadi kayak begini, teman-teman kasih dia jeruk nipis. Jadi kalau makan konro mulai sekarang apa yang harus dikerjakan pertama kali? Ini contoh Pak. Minum air jeruk nipisnya dulu. Berapa gelas? 2 gelas. Supaya apa? Supaya contohnya nggak jadi makan. Sudah kenyang memang. Udah kenyang sama air. Oh, ya. Sabar ya. Kayaknya kalau mau dicobain ke anak-anak ini
Harus dikasih piring deh. Piring kecil kalau ada. Setelah Anda siapkan, tadi dikasih jeruk nipis, teman-teman kasih garam ya. Garam Himalaya. Setelah dikasih garam, kasih madu. Jadi begini sarapan yang insya Allah akan sangat-sangat sehat. Jadi kalau habis ini mau makan coto, silakan. Cotonya berapa banyak? 1/4 aja. Jangan banyak makan coto. Yang buat nyicip dulu ya. Masya Allah. Baik. Pasti enak lah Pak. Ini bumbu-bumbu terbaik ini. Ini cocok buat siapa? Buat anak-anak bisa nggak? Bisa aja. Ya, buat dewasa bisa. Yang tidak bisa, bukan tidak bisa. Relatif secara umum bisa. Semua orang bisa nyobain kayak beginian. Coba kita cobain ke Pak Sangku. Cobain. Apa aja? Ya? Oh iya. Kurang. Bikin sendiri. Aduh. Ya ini makanan kayak begini Bapak sekalian bukan sembarang makanan. Tapi dia ada mineral, ada enzim, ada vitamin, masih lengkap, masih utuh. Jadi kalau Anda makannya pagi-pagi, perut Anda akan say thanks to you. Akan berterima kasih kepada Anda. Jadi saya katakan tadi, mari kita bersyukur ya. Mari kita bersyukur dan nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Ada banyak begini rupa yang di Indonesia kaya sekali. Ya sayangnya kita seringnya bilang itu hidup sehat itu susah, berat atau mungkin nggak menyenangkan. Nggak. Hidup sehat itu justru malah menyenangkan kayak begini. Ya, tetap sehat, tetap enak dan Anda bisa buat dengan biaya yang low budget kok. Low budget. Modal 20.000 udah cukup kok begini-beginian. Ya. Nah, sekarang cobain sebelah sana. Itu salah satu caranya ya. Caranya bagaimana kita menjadikan makanannya. Enak. Atau juga ada banyak pola atau juga pagi-pagi teman-teman sekalian Anda bisa bikin ini. Ada satu lagi yang teman-teman bisa pagi-pagi makan. Bikinnya dari cabai rawit. Enak Pak. Oh, iya. Jadi dibikin dari cabai, sambal gitu kan. Tapi sambalnya isinya cuma cabai rawit, bawang putih, sama kurma sama garam. Ya, jadi bawang putih, kurma, sama garam, sama cabai rawit. Terus nanti gimana makannya? Pagi-pagi yang dimakan sama tempe juga. Nanti tempenya dicocol pakai sambal tadi. Enak banget. Dan itu tempe kan probiotik. Jadi probiotik dapat dengan enzim dari cabai tadi itu efeknya luar biasa. Cabai ini dibikin agak manis saja dengan kurma dan jangan pakai gula. Itu juga bisa jadi pilihan.
Ya, jadi kalau habits Anda, kalau habit teman-teman sudah terbentuk, maksudnya kebiasaan sudah terbentuk, maka insya Allah kita bisa ngatur makan. Jadi kapan-kapan Anda mau makan coto silakan, kunru silakan. Tapi habitnya dibentuk dulu gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kalau saya kayak sekarang misalkan panitia nyuruh saya makan coto, makan kunru, saya akan makan, tapi kan mungkin setahun sekali gitu loh, nggak sering. Jadi ada banyak makanan-makanan yang kita harus lebih sering asup daripada makanan-makanan harian kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah termasuk ini udah. Oke. Ketarik nggak tuh? Termasuk seperti tempe ini teman sekalian. Tempe ini bisa Anda buat jus. Jus tempe. Pernah nyobain? Mana aja lo? Bapak nggak pakai Instagram ya? Nggak pantas. Ya, sekarang kita bikin jus tempe. Dan ini bisa buat pengganti susu formula. Tempe ini. Ini makanan tersehat di dunia. Luar biasa kan? Betul. Kenapa? Fermentasi. Makanan terbaik untuk perut kita fermentasi salah satunya. Dan tempe ini kan fermentasi. Ya. Nah, bagaimana caranya kita buat? Sebenarnya saya mau bikin Anda sambal, tapi cabenya lupa tadi. Ya. Dan kita bisa buat dengan sangat mudah. Rasanya cobain aja nanti. Kenapa yang dibahas dari awal dari tadi makanan? Karena obat kita ada di sini teman-teman sekalian. Itu kata kuncinya. Yang ini tidak dibahas di dunia barat. Di dunia pengobatan barat, obat-obatan, maksudnya kita membahas tentang bagaimana isi misalkan wortel kayak begini atau tomat kayak begini, dia berisi anti kanker buat orang-orang yang kena tumor prostat segala macam, dengan likopen yang ada ini juga bisa membantu. Bagaimana kunyit, kalau kita bahas kunyit saja itu Masya Allah ada puluhan bahan aktif yang ada pada kunyit. Saya nggak tahu makanan di sini yang menggunakan kunyit apa. Palu mara, pakai santan nggak? Nah, kalau Anda makan palu mara, kuahnya diminum. Iya betul. Kalau saya begitu, sebab kuahnya itu banyak herbalnya, banyak bahan-bahan yang penting buat badan kita gitu lah. Palu mara gitu kan. Nah sekarang apalagi misalkan ini serai. Coba pagi-pagi ganti kopi atau tehnya dengan teh ini. Efeknya luar biasa loh nanti. Lihat. Jadi pagi-pagi Anda ambil air dispenser, air panas, gak usah mendidih-mendidih banget. Iris-iris ini sedikit, lalu masukin air, kasih madu, selesai. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk jantung, pembuluh darah kita, buat otak kita, banyak sekali manfaatnya. Hanya dengan mengganti ini. Berapa mahalnya ini sih? 2.000 juga dapat. Kan gitu. Atau mungkin besoknya, jadi mulai mengurangi makanan-makanan kemasan. Paham ya? Mulai mengurangi makanan minuman kemasan, kayak teh. Teh kalau Anda mau bikin teh kan pilihannya banyak. Kayak kayu manis juga bisa. Kan daerah Makassar gini kan banyak kayu manis. Kasih air panas sedikit, tunggu sebentar, nanti dia Anda minum teh ini gak usah pakai pemanis apapun juga udah enak gitu loh. Biasakan. Jadilah mulai sekarang kita berkomitmen untuk menjadi pemuda rimpang. Kita dulu Pak Bu, kita dijajah Belanda tuh gara-gara ini loh. Betul? Sekarang kenapa kita lupakan? Sedangkan ini kalau orang Indonesia pagi siang malam berhubungan dengan ini, maka saya sangat yakin Indonesia akan bebas kanker. Karena memang bahan anti kanker ada di mereka-mereka ini. Ada kunyit, jahe segala macam, kayak begini itu Masya Allah, bahkan jahe kayak begini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, di surga saya yakin tidak ada es teler. Gak disebutkan dalam Al-Quran juga kan, gak disebutkan dalam hadis juga kan. Di surga minumannya apa? Jahe. Kan ceritanya kita mau jadi penghuni surga, insya Allah kan gitu. Maka biasakan dengan minum beginian. Di sini kan ada namanya apa tuh yang jahe itu? Saraba. Apa? Saraba pakai santan ya. Jadi sarabanya itu nggak usah pakai, tapi santannya boleh asal jangan dipanasin.
Santan mentah Anda blender sama jahe, Anda blender sama kurma, itu udah sehatnya luar biasa. Santan mentah ya. Ya. Kelapanya kan, air kelapanya itu bagus. Air kelapa bagus, air kelapa muda, air kelapa tua bagus. Santannya jangan dibuang dan jangan jangan dipanaskan. Jadi bikin nanti bagi di sini yang teman-teman yang ada toko kopi gitu kan atau kafe gitu, santan itu bisa dipakai sebagai pengganti susu. Jauh lebih sehat. Bisa. Ya, beberapa teman-teman kami di Jakarta tuh yang mereka sudah punya restoran, dari beberapa yang saya sampaikan itu masya Allah mereka mengganti susu sapinya dengan susu almond, susu santan gitu, dan itu tetap enak. Rasanya tetap enak. Oke, jadi ini semua Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pilihan kita ya untuk bikin teh, bikin apa pagi-pagi. Jahe tinggal geprek, kasih air panas, selesai. Efeknya luar biasa. By just changing this, hanya sekedar dengan mengubah kayak beginian, you change your life. Serius. Dengan sekedar mengubah kayak beginian, banyak masalah kesehatan kita lama-lama akan hilang. Saya dapatkan banyak sekali testimoni ibu-ibu, bapak-bapak yang subhanallah sempat saya baca DM mereka itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ketika mereka menghindari atau nyetop yang mereka bikin masalah tadi, itu ternyata dan sudah di stop dulu gitu kan. Kemudian ususnya, pencernaannya diberi beginian, banyak sekali penyakit yang hilang. Oh ada? Cuma segini dong. Kurang banyak. Ya nggak apa-apa deh, nggak usah juga nggak apa-apa. Di depan nggak ada yang jualan cabai ya? Kalau apa? Bakso bakar ada. Kalau saya di beberapa kajian kayak di Bandung itu sudah mulai kajian yang lapak-lapak di luar tuh sudah mulai jualan sayur. Serius. Jualan sayur, jualan buah gitu, tapi ada yang ditanam sendiri. Jadi kayak pasar buah dan sayurnya rakyat. Maka juru sehat JSR itu kan dikatakan juru sehat rakyat. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi saya mau bikin sambal, tapi nggak ada cabai, nggak apa-apa. Yang ada aja kita bikin. Oke. Nah sekarang kita bikin itu saya kata kita mengubah isi piring, mengubah isi gelas, dan efeknya itu luar biasa. Ya, penyakit itu, keluhan itu hilang dengan sendirinya, insya Allah. Hilang bagus. Dengan sangat mudah. Catatannya apa? Provide the right condition and instruction. Jadi kasih badan kita tuh haknya dia. Haknya dia apa? Asam amino. Haknya dia apa? Enzim. Haknya dia apa? Vitamin. Haknya dia apa? Mineral. Haknya dia apa? Protein, karbo yang sehat gitu loh, lemak yang sehat. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, makan jus alpukat, makan nggak apa-apa, tapi jangan pakai susu. Alpukatnya sehat, malah justru sangat baik bagi jantung ya. Tapi jangan pakai susu, jangan pakai gula. Jadi makan alpukat pakai apa? Pemanisnya. Kalau nggak madu, kurma. Jelas ya? Jadi kalau Anda misalkan datang ke abang-abang atau sini yang jual-jual pedagang jus segala macam itu, boleh dimasukin nggak? Ya. Jadi bisa kita bikin jus tempe. Susu tempe, bukan jus tempe. Ketawa, nanti kalau udah kenal rasanya, kau tak akan bisa kembali ke hati kalian. Apa itu? Kasih jahe dikit, Pak. Biar enak. Kemarin di Jakarta saya masak ikan gabus. Ikannya diapain? Ikannya saya file, kemudian saya kasih jeruk nipis, saya kasih minyak zaitun, saya kasih salt, garam, saya kasih pepper. Pepper itu lada hitam, maaf. Kemudian dipensil itu di satu teflon atau wajan gitu, kita panaskan. Kemudian sampai dia matang. Nggak pakai minyak kan? Nggak pakai gula kan? Nggak.
Dimakan pakai apa? Alpukat saya blender. Saya masukin bawang putih, saya masukin garam, lada, jeruk nipis, zaitun. Nah, ikan gabusnya dicocol pakai itu. Kebayang rasanya kayak apa? Speechless. Kasih air. Pengen? Enak Pak, nanti kita cobain ya, insya Allah. Masukin aja. Kurang. Jadi hidup sehat itu tetap enak, tenang aja. Jangan merasa terbebani. Saya kemarin sempat ngobrol dengan ada satu teman saya di Aceh. Saya bilang, bisa nggak mie Aceh itu dibikin mie Aceh non gluten? Ternyata dia bilang bisa. Jadi kita tetap makan mie tanpa gluten, bisa. Udah cukup. Isi garam dikit. Ditutup. Coba dulu. Masya Allah. Oh serius? Coba antum cobain. Coba berdiri, tunjukin wajahnya. Enak gak? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Mau Pak? Nanti suruh istri yang buat.